Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. 425 wilayah Laut Timur. Tidak berguna. Namun, Ziling bahkan tidak bergerak. Api berwarna ungu itu seperti binatang buas yang ganas, sebagian iblis buas yang datang dari neraka, dan mereka benar-benar telah menghancurkan mangkuk bagua yang mendalam. Astrid Swiss melihat itu, wajah tetua manajer berubah drastis karena ketakutan, jadi mengapa dia berani terus bertengkar dengan Ziling. Dia melompat, dan ingin melarikan diri. Astrid Hus namun, Ziling tidak memberinya kesempatan itu. Api berwarna ungu berubah menjadi mulut besar api ungu, dan langsung menelan tetua manajer itu. Ah, gelombang. Tak lama kemudian, di tengah kobaran api berwarna ungu, sang tetua manajer terus-menerus mengeluarkan jeritan memilukan yang menyayat hati dan membelah paru-paru. Namun, suara jeritan memilukan itu semakin mengecil dan semakin lemah, lalu akhirnya menghilang sepenuhnya. Pada saat itu, mata ungu Ziling berangsur-angsur kembali normal dan api ungu juga kembali ke tubuhnya. Namun, melihat kembali ke kepala pengurus, tidak ada satu tulang pun yang tersisa. Semuanya ditelan bersih oleh api ungu Ziling. Menoleh ke arah Ziling, dia menemukan bahwa ada kosmos sak di tangannya. Chu Feng pernah melihat kosmos sak itu sebelumnya. Itu milik tetua manajer. Gadis kecil, kau benar-benar menakutkan. Kau hanya berada di level 9 alam mendalam, namun kau menghadapi seseorang di level 3 alam surga dengan mudah. Chu Feng menghela napas dan berkata, Setelah mendengar kata-kata itu, Ziling menatap Chu Feng dengan tajam dan jijik, lalu segera berkata, kau pikir kau satu-satunya yang memiliki kekuatan khusus. Tidak peduli apa yang kau katakan, aku tetaplah tubuh ilahi. Bagaimana kekuatanku bisa sebanding dengan orang biasa? Belum lagi alam surga tingkat 3, bahkan jika itu adalah orang di alam surga tingkat 4, aku juga tidak takut. Jika aku menerobos ke alam surga, bahkan jika itu adalah seseorang di alam surga tingkat 6, aku masih bisa bertarung. Ziling berkata sambil penuh percaya diri. Dapat dilihat bahwa dia sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Apakah alam surga sesulit itu untuk ditembus? Sebelumnya, ketika kamu menutup diri di villa bergengsi, kamu mencoba untuk masuk ke alam surga, kan? Chu Feng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja sulit, sangat sulit. Apakah menurutmu alam surga benar-benar mudah untuk dimasuki? Awalnya, ketika aku mengisolasi diri di villa bergengsi, itu adalah pertama kalinya aku mencoba masuk ke alam surga. Setelah kau meninggalkan villa bergengsi, kakekku mencoba membantuku untuk menerobos 2 kali lagi. Tetapi kedua kali itu berakhir dengan kegagalan. Harus kukatakan bahwa kekuatan surga tidak semudah itu untuk dipahami. Bahkan jika aku adalah tubuh ilahi, masih ada beberapa kesulitan. Ziling mencibirkan mulutnya yang kecil. Dia tampak merasa tidak senang karena dia tidak dapat berhasil setelah mencoba menerobos 3 kali. Gadis kecil, orang-orang hanya bisa berhasil masuk ke alam surga saat mereka berusia lebih dari 20 tahun, namun kamu ingin masuk ke alam surga saat kamu baru berusia 15 tahun. Bahkan jika kamu adalah tubuh ilahi, memiliki kekuatan ilahi yang dianugerahkan oleh surga, dan memiliki bakat yang tidak dimiliki orang normal, kamu tidak dapat memiliki kekuatan yang menentang surga, kan? Chu Feng tersenyum. Cih, apa yang kau tahu? Tubuh ilahi seharusnya memiliki kekuatan yang menentang surga atau kalau tidak, mereka tidak bisa disebut tubuh ilahi. Kakekku pernah berkata bahwa benua 9 provinsi hanyalah daratan kecil. Orang-orang di sini kebanyakan memiliki bakat bela diri yang sangat buruk, jadi itulah alasan mengapa ada puluhan miliar orang tetapi sangat sedikit orang yang berada di alam surga. Dunia ini sangat besar dan ada banyak sekali orang dengan bakat bela diri yang tinggi. Ada juga banyak orang jenius yang dapat menghancurkan akal sehat. Dengan standar normal, bakat kultivasi bela diri orang-orang di benua 9 provinsi dapat dihitung sebagai sampah. Jadi, bahkan jika mereka adalah orang-orang dengan bakat terbaik di antara beberapa puluh miliar orang, mereka hanya dapat melangkah ke alam surga ketika mereka berusia sekitar 20 tahun. Namun, jika itu wilayah itu, sebenarnya ada banyak orang yang melangkah ke alam surga pada usia 20 tahun. Tetapi bahkan orang-orang itu tidak dapat dihitung sebagai jenius puncak. Paling-paling, mereka hanya jenius. Jenius puncak sejati harus melangkah ke alam surga sebelum usia 20 tahun. Hanya orang-orang seperti mereka yang dapat diakui sebagai jenius puncak. Jenius sejati. Dan jika aku, sebagai tubuh ilahi, tidak dapat memasuki alam surga sebelum usia 20, aku hanya akan mempermalukan nama tubuh ilahi dan tidak layak menjadi salah satunya. Wajah Ziling dipenuhi dengan sikap keras kepala. Wilayah itu. Wilayah apa? Namun, yang membuat Chu Feng lebih penasaran adalah wilayah yang dibicarakan Ziling, di mana bakat kultivasi bela diri orang-orang sangat tinggi. Itu adalah, mendengar pertanyaan Chu Feng, Ziling ragu-ragu sejenak, tapi setelah berpikir sejenak, dia masih berkata kepada Chu Feng. Selain benua 9 provinsi, masih banyak benua lainnya. Benua-benua itu sangat mirip dengan benua 9 provinsi.
Ada banyak penduduk di benua itu, tetapi kemampuan kultivasi bela diri orang-orang pada umumnya sangat buruk. Di benua seperti itu, biasanya ada penguasa seperti dinasti Jiang. Namun pada kenyataannya, benua-benua itu bukanlah segalanya di dunia. Melainkan, mereka hanya dapat dihitung sebagai sudut gunung es karena kakek saya mengatakan di sebelah barat benua, ada wilayah laut yang tak terbatas dan tak berbatas. Di wilayah laut itu, ada banyak kekuatan yang kuat. Murid-murid dari kekuatan itu semuanya memiliki kemampuan yang sangat kuat. Ambil dan tempatkan murid biasa manapun di benua 9 provinsi, dan murid itu akan menjadi jenius di mata orang-orang. Itu tidak berarti bakat orang-orang itu bagus, itu hanya berarti orang-orang di benua 9 provinsi memiliki bakat yang buruk. Saya pernah mendengar bahwa wilayah laut itu sangat luas. Di atas laut, ada benua yang tak terbatas dan di bawah permukaan laut, bahkan ada binatang laut yang kuat. Sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya, harta yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah laut itu bernama wilayah Laut Timur dan kakekku beserta aku berasal dari wilayah laut itu. Cepat atau lambat, aku akan kembali ke wilayah laut itu. Itu karena orang tuaku terbunuh di wilayah laut itu. Klanku dimusnahkan di wilayah laut itu. Jadi, aku akan membalaskan dendam mereka. Cepat atau lambat, aku akan kembali ke wilayah laut itu dan membalaskan dendam orang tuaku. Berbicara tentang hal itu, Ziling jelas sedikit emosional. Pada saat itu, Chu Feng akhirnya mengerti mengapa Ziling adalah tubuh ilahi namun tidak seorang pun mengetahuinya. Itu karena Ziling tidak lahir di benua 9 provinsi. Dia lahir di wilayah Laut Timur. Selain itu, Chu Feng tahu mengapa Ziling dan kakeknya begitu kuat, tetapi harus bersembunyi seperti kura-kura di benua 9 provinsi. Itu karena Ziling dibebani oleh permusuhan yang dalam seperti lautan darah. Namun jelas, musuhnya sangat kuat. Begitu kuatnya sehingga klannya dimusnahkan dan hanya dia dan kakeknya yang melarikan diri ke tempat ini. Jadi, tidak heran Ziling begitu tidak sabar ingin menjadi lebih kuat. Itu karena dia ingin membalas dendam. Mengenai emosi balas dendam, Chu Feng sangat mengetahuinya sehingga dia benar-benar dapat memahami perasaan Ziling. Ziling, musuhmu adalah musuhku. Katakan padaku siapa mereka. Di masa depan, aku pasti akan membantumu membunuh mereka. Chu Feng meraih tangan putih halus Ziling. Merasakan kehangatan yang datang dari tangannya, hati Ziling bergetar dan dia terbangun dari kebenciannya yang membara. Melihat Chu Feng di depannya, dia tersenyum manis dan berkata, "Saya juga tidak tahu siapa mereka karena kakek saya berkata kepada saya bahwa karena saya terlalu lemah, saat ini, saya bahkan tidak cukup layak untuk mengetahui nama musuh saya."